Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Salsabiah dari kelas MN23J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai activity based costing dari akuntansi manajemen. Selanjutnya langsung saja kepada penjelasan materi. Yang pertama ada pengertian ABC atau activity based costing. ABC adalah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke produk berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi produk tersebut. Nah, dibanding metode tradisional, ABC ini lebih akurat dan juga mencerminkan penggunaan sumber daya yang sesungguhnya. Selanjutnya ada tujuan ABC. Yang pertama ada meningkatkan akuransi penghitungan biaya produk. Yang kedua ada mengetahui aktivitas mana yang boros atau tidak bernilai tambah. Yang terakhir, menyediakan informasi biaya yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di dalam ABC ini ada 4 komponen penting. Yang pertama ada aktivitas, yaitu tugas atau proses yang menyebabkan biaya. Kemudian ada cost pool atau kumpulan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga ada cost driver, yaitu faktor penyebab timbulnya biaya aktivitas. Dan yang terakhir yaitu activity rate atau tarif biaya per unit aktivitas. Nah, selanjutnya ada perbedaan ABC dan tradisional, yang dimana metode tradisional ini alokasinya berdasarkan volume, kemudian kurang akurat untuk produk kompleks dan umumnya hanya satu pembagi biaya. Sedangkan pada ABC berdasarkan aktivitas yang nyata, akurat untuk multi produk dan juga banyak pembagi atau multi driver. Nah, kemudian ada langkah-langkah cara perhitungan ABC. Yang pertama ada identifikasi aktivitas utama dalam produksi. Yang kedua, mengumpulkan biaya ke dalam cost pool. Kemudian yang ketiga, tentukan cost driver untuk setiap aktivitasnya. Yang keempat, hitung tarif per aktivitas atau activity rate. Dan yang terakhir, alokasikan biaya ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus dari PT ABC. PT ABC memproduksi produk A dan B dengan total overhead yaitu 90 juta rupiah. Biaya overhead terdiri dari 3 aktivitas yang bisa dilihat dalam kolom berikut. Nah, kemudian di sini ada datanya dari produk A dan juga data dari produk B. Nah, di sini kita akan menghitung activity rate. Sebelumnya, activity rate itu adalah biaya per unit aktivitas. Kita menghitung berapa biaya yang dikeluarkan setiap kali aktivitas dilakukan. Misalnya, satu setup, satu inspeksi, atau satu jam mesin berjalan. Nah, rumus activity rate itu yaitu activity rate sama dengan total biaya aktivitas per total cost driver. Nah, pertama kita akan menghitung setup rate-nya, yaitu biaya total setup-nya yaitu 30 juta rupiah. Kemudian jumlah total setup untuk semua produknya itu 60. Maka total setup sama dengan 30 juta rupiah dibagi 60 yang menghasilkan 500.000 rupiah per setupnya. Nah, selanjutnya ada inspeksi rate yang dimana biaya inspeksinya itu sebesar 40 juta rupiah, jumlah inspeksinya itu 200, maka tarif inspeksinya itu sama dengan 40 juta rupiah dibagi 200 yang menghasilkan 200.000 rupiah per inspeksinya. Nah, yang terakhir yaitu jam mesin rate, di mana biaya pemeliharaan mesinnya itu sebesar 20 juta rupiah, sedangkan total jam mesinnya itu 2000 jam, maka tarif per jam mesinnya itu 20 juta rupiah dibagi 2000 menghasilkan 10.000 rupiah per jamnya. Nah, di sini ada produk A yang melakukan 20 setup yang kemudian menghasilkan 10 juta rupiah. Kemudian ada inspeksi yang melakukan 80 inspeksi yang juga menghasilkan 16 juta rupiah. Dan yang terakhir ada jam mesin yang menggunakan 800 jam mesin yang menghasilkan 8 juta rupiah. Jadi total untuk overhead produk A yaitu 34 juta rupiah. Sedangkan untuk
produk B yang dimana melakukan 40 setup yang menghasilkan 20 juta rupiah, kemudian melakukan 120 inspeksi yang menghasilkan 24 juta rupiah, dan terakhir itu menggunakan 1.200 jam mesin yang menghasilkan 12 juta rupiah. Jadi total untuk overhead produk B yaitu 56 juta rupiah. Jadi produk A menggunakan aktivitas yang lebih sedikit, jadi biaya overheadnya juga lebih kecil, sedangkan produk B menggunakan lebih banyak aktivitas, jadi total overheadnya lebih besar daripada produk A. Nah, jadi EBIS ini menghasilkan pengalokasian biaya yang lebih adil dan juga lebih akurat, sangat cocok digunakan di perusahaan yang memiliki produk beragam dan juga proses yang lebih kompleks. EBIS juga membantu manajemen mengidentifikasi aktivitas yang boros. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.